Dalam praktik linguistik, fonologi dan mekanisme artikulasi saling berkaitan. Fonologi memberi kerangka sistem bunyi, sedangkan artikulasi itu menjelaskan bagaimana sistem itu diwujudkan secara fisiologis oleh manusia. Kombinasi keduanya memungkinkan bahasa terdengar lebih hidup, terstruktur, dan juga bermakna. Nah, awalnya kita perlu tahu apa itu fonologi. Fonologi adalah satu cabang ilmu linguistik yang sangat penting dalam memahami struktur bahasa secara mendalam. Secara sederhana, fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa sebagai sistem, bukan hanya sekedar suara yang keluar dari mulut, tetapi bagaimana bunyi-bunyi itu berfungsi dan berinteraksi untuk membedakan makna dalam suatu bahasa. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia, bunyi P dan B dalam kata paku dan baku hanya berbeda pada satu segmen bunyi, tetapi perbedaan itu sudah cukup untuk mengubah makna secara total. Perbedaan inilah yang menjadi fokus utama dalam fonologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme artikulasi dalam fonologi. Mekanisme artikulasi adalah proses fisiologi dan fonetik yang menghasilkan bunyi-bunyi. Bayangkan berbicara seperti memainkan alat musik tiup. Ada sumber udara, ada pengatur nada sebelum pita suara, dan ada alat pembentuk suara seperti lidah, bibir, langit-langit, dan sebagainya. Ada 3 tahap utama dalam proses artikulasi. Yang pertama itu tahap inisiasi, yaitu pengaliran udara. Tahap ini adalah awal dalam proses pembentukan bunyi bahasa. Udara dari paru-paru dikeluarkan oleh manusia melalui saluran napas. Dalam bahasa manusia, mekanisme yang paling umum adalah mekanisme pulmonik agresif, yaitu udara keluar dari paru-paru untuk menghasilkan suara. Hampir semua bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, itu menggunakan mekanisme ini. Tanpa udara, tidak akan ada bunyi yang bisa dihasilkan. Karena itu pernapasannya stabil dan juga menjadi dasar kelancaran berbicara. Yang kedua itu tahap fonasi, yaitu pengaturan getaran pita suara. Setelah udara masuk keluar dari paru-paru, ia melewati laring, yaitu kotak suara, yang mengandung pita suara. Jika pita suara bergetar, maka bunyi yang dihasilkan disebut bersuara atau voiced. Contohnya B, D, dan G. Jika suara tidak bergetar, maka bunyi tidak bersuara atau voiceless. Contohnya seperti P, T, dan K. Perbedaan getaran pita suara ini sangat penting dalam fonologi karena dapat menjadi kontras fonemik, yaitu perbedaan bunyi yang dapat mengubah makna kata. Misalnya dalam bahasa Inggris kata bat dengan B dan pat dengan P tak bersuara memiliki makna yang berbeda. Yang ketiga itu ada tahap artikulasi atau pembentukan bunyi. Tahap ini merupakan proses yang paling kompleks. Setelah melewati pita suara, udara diarahkan dan dimanipulasi oleh alat ucap, rongga mulut, ataupun rongga hidung. Alat ucap utama meliputi bibir, labial, gigi, dental, gusi atau langit-langit keras atau alveolar, langit-langit lunak, velar, lidah, lingual, langit-langit keras, palatal, hidung, nasal. Tempat dan cara artikulasi menentukan jenis bunyi yang dihasilkan. Misalnya bunyi P dan B dihasilkan dengan menutup kedua bibir atau bilabial. Bunyi T dan D dihasilkan dengan menyentuh ujung lidah di atas gusi atau alveolar. Bunyi K dan G dihasilkan bagian belakang langit dan lidah dan langit-langit lunak atau velar. Selain tempat artikulasi, cara artikulasi juga penting. Misalnya plosive, hambatan udara penuh lalu dilepaskan seperti P, B, T, dan juga D. Frikatif yaitu pembentukan dipersempit sehingga menghasilkan gesekan seperti F dan S. Nasals, udara keluar lewat hidung seperti M, N, dan N.
afrikat, dikut, dan semi vokal juga merupakan cara artikulasi yang muncul sebagai berbagai bahasa. Sekian yang sempat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.